Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi karya tulis ilmiah yang dibawakan oleh teman Marsha dengan judul pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dalam mengenal bakat dan minat siswa di SMPK Santa Teresia Kupang. Baik, tanpa memperpanjang waktu, saya akan langsung memberikan waktu dan kesempatan kepada teman Marsha untuk memulai presentasi karya tulis ilmiahnya. Pada Marsha, saya persilakan. Terima kasih para moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Penguji, yang saya kasih teman-teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan karya saya yang kurang lebih saya kerjakan selama 1 semester ini dengan judul pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dalam mengenal bakat dan minat siswa di SMPK Santa Teresia Kupang. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, saya akan memulai presentasi karya saya. Yang pertama, pendahuluan adalah latar belakang. Jadi di latar belakang saya menentukan menjadi 4 poin. Yang pertama, pendidikan sebagai proses memanusiakan. Pendidikan memiliki peran penting dalam pemberdayaan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dengan fokus pada proses belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang berikutnya, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberi kebebasan kepada pelaku pendidikan untuk menentukan tujuan pembelajaran dengan penekanan pada karakter pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mencakup aspek intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Berikutnya, pentingnya kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran vital dalam meningkatkan minat dan potensi siswa, serta membantu siswa menghadapi tantangan hidup di masa depan di luar kegiatan akademik kelas. Berikutnya, prestasi akademik dan non-akademik di SMPK Santa Teresia. SMPK Santa Teresia Kupang memiliki berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang berkontribusi pada pengembangan minat dan bakat siswa, serta mencapai prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik melalui kolaborasi tenaga profesional dan pendidik. Berikutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Santa Teresia Kupang. Yang kedua, bagaimana pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dalam mengenal bakat dan minat siswa. Tujuan penelitiannya yang pertama, untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Santa Teresia Kupang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dalam mengenal serta mengembangkan minat dan bakat siswa di SMPK Santa Teresia Kupang. Berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat secara teoritik. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya tentang pengaruh ekstrakurikuler dalam mengenal minat dan bakat siswa. Selanjutnya, menjadi landasan bagi penelitian lainnya terkait pengaruh ekstrakurikuler untuk mengenal minat dan bakat siswa. Yang kedua, manfaat secara praktis. Bagi sekolah tempat penelitian, agar menjadi tempat acuan dan masukan yang positif dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler. Bagi peneliti, untuk menjadi persyaratan menyelesaikan pendidikan di SMA Sangkara Mojasi. Yang berikutnya di bab 2 ada kajian teoritis. Yang pertama, pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan pelaksanaan pendidikan terdiri dari 3 metode pembelajaran, yakni ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler. Pertama, saya akan menjelaskan tentang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler atau ekskul adalah kegiatan di luar jam pelajaran untuk mengembangkan minat dan bakat siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kegiatan ini diatur dalam Permendikbudristek Nomor 62 Tahun 2014 dan SK Menteri Pendidikan. Berikutnya, intrakurikuler. Kegiatan intrakurikuler adalah pembelajaran yang dilakukan di ruang kelas dengan fokus pada peningkatan kemampuan akademis berdasarkan kurikulum nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk mencapai tujuan kurikulum dan juga berperan dalam pembentukan karakter dan perilaku siswa. Meskipun fokus utama adalah pencapaian akademis, kegiatan intrakurikuler juga memperhatikan perkembangan sikap dan karakter peserta didik. Berikutnya, kokurikuler.
Kegiatan kurikuler adalah aktivitas yang dilakukan di luar jam pelajaran untuk mendalami materi yang telah dipelajari dalam kegiatan kurikuler. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami dan menghayati materi pelajaran serta melakukan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mempermudah siswa dalam mempelajari materi yang akan dipelajari selanjutnya. Kegiatan kurikuler mendukung pengembangan minat dan bakat siswa melalui kegiatan positif yang perlu dilatih dan dikembangkan secara sistematis. Bakat sebagai potensi bawaan harus dikembangkan melalui pelatihan yang serius untuk mencapai tujuan masa depan yang lebih baik. Minat dan bakat harus diarahkan dengan baik melalui dukungan lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi minat dan bakat. Faktor yang mempengaruhi minat dan bakat terdiri dari dua bagian, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal ini juga sering dikenal dengan sifat bawaan seseorang atau personality traits, biasanya diturunkan secara genetika atau keturunan. Sifat ini akan muncul secara konsisten yang nampak pada perilaku individu dalam berbagai kondisi yang dialaminya. Yang berikutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor tersebut adalah sarana prasarana, ketersediaan waktu, dukungan moral, dan lingkungan. Yang berikutnya, pengaruh lingkungan sekolah dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang pertama, kepala sekolah dalam meningkatkan minat dan bakat siswa. Kepala sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam menentukan nasib suatu lembaga pendidikan, tidak terkecuali dalam pelaksanaan mengembangkan minat dan bakat siswa. Berikutnya, guru dalam meningkatkan minat dan bakat siswa. Keberhasilan seorang siswa dalam berbagai hal tidak hanya semata karena kemampuan siswa tersebut, tetapi dengan adanya bantuan berupa motivasi dan dorongan terhadap siswa tersebut yang dapat membantu siswa mengembangkan potensi sehingga bisa tercapai tujuan atau cita-cita dan pengalaman siswa. Berikutnya, sarana penunjang minat dan bakat siswa. Pelaksanaan di dunia pendidikan tidak hanya tergantung pada sarana penunjang kegiatan pembelajaran secara intrakurikuler, tetapi juga dibutuhkan sarana dalam menunjang kegiatan pengembangan minat dan bakat pada bidang ekstrakurikuler seperti sarana olahraga, musik, seni, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hasil penelitian yang relevan. Pada penulisan karya tulis ini, peneliti juga mengkaji hasil penelitian yang relevan dari berbagai sumber penelitian yang dapat dilihat sebagai berikut. Mungkin Bapak Ibu bisa melihatnya di lembar yang saya telah berikan. Yang berikutnya, kerangka berpikir. Jadi berdasarkan kerangka di atas, untuk mencapai tujuan penelitian, penulis mengkaji terkait kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada SMPK Santri Teresa Kupang, yang di dalamnya terkait proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pengaruh atau dampak kegiatan ekstrakurikuler, sehingga dapat diketahui minat dan bakat siswa-siswi tersebut melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Santri Teresa Kupang. Yang berikutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan fenomena atau objek penelitian melalui aktivitas sosial, sikap, dan persepsi orang secara individu atau kelompok. Berikutnya, sumber data. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari kuesioner, observasi lapangan, dan literatur ilmiah seperti jurnal dan skripsi. Data dikumpulkan melalui wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pembagian kuesioner dan dokumentasi foto yang diperoleh dari peserta didik, guru pendamping ekstrakurikuler, dan kepala sekolah di SMPK Santri Teresa Kupang. Yang berikutnya, prosedur pengumpulan data. Yang A, populasi. Populasi penelitian ini meliputi peserta didik, guru pendamping ekstrakurikuler, dan kepala sekolah SMPK Santri Teresa Kupang yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan fokus penelitian. B, sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik serupa. Jika jumlah subjek kurang dari 100, seluruh populasi menjadi sampel penelitian. Yang berikutnya, teknik pengambilan sampel. Teknik yang digunakan adalah strategi random sampling, yang pengambilan sampel acak, yaitu pengambilan sampel acak berdasarkan pembagian populasi ke dalam strata, kemudian memilih sampel secara acak dari setiap strata. Pada yang berikutnya, variabel penelitian.
Variabel penelitian adalah atribut atau sifat yang dipelajari untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini fokus pada dua variabel. Yang pertama variabel bebas atau X, yaitu lingkungan sekolah seperti sarana, pembinaan, dan guru pendamping yang mempengaruhi perubahan. Dan variabel terikat atau Y, yaitu pembentukan karakter siswa yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Berikutnya teknik analisis data. Yang pertama, cara pengolahan data. Data mentah diolah menjadi informasi berguna menggunakan teknik dan metode tertentu untuk memudahkan pemahaman. Yang berikutnya, analisis data. Analisis data kualitatif melibatkan penyusunan data hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen secara sistematis untuk menentukan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Yang berikutnya, pengecekan keabsahan temuan. Untuk memastikan keabsahan temuan, penulis menampilkan data kehadiran di lapangan dan menggunakan teori-teori yang relevan dalam topik penelitian. Yang berikutnya, paparan data dan temuan penelitian. Yang pertama, paparan data. Bapak Ibu bisa lihat di lembaran yang saya bagikan, di paparan data itu ada yang pertama profil SMPK Sangat Indonesia Kupang, yang berikutnya keadaan siswa, terus keadaan guru, dan yang terakhir sarana dan prasarana. Lalu untuk temuan penelitian, Bapak Ibu dapat melihat pada lembar yang saya berikan, dan temuan penelitian yang saya lampirkan merupakan hasil kuesioner yang saya bagikan kepada siswa-siswi SMPK Sangat Indonesia Kupang. Jadi saya lanjut pada bagian pembahasan. Yang pertama, pelaksanaan ekstrakurikuler terstruktur. Kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Sangat Indonesia Kupang dilaksanakan secara teratur dan terstruktur. Dan siswa memilih kegiatan berdasarkan minat tanpa paksaan. Kegiatan ini dilaksanakan setiap minggu dalam bimbingan dari guru pendamping. Berikutnya, bimbingan guru pendamping. Guru pendamping memberikan bimbingan yang profesional, mengenali potensi dan karakter siswa untuk membantu mereka mengatasi kendala dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Jika perlu, guru mencari waktu tambahan untuk pendampingan. Berikutnya, peran kepala sekolah. Kepala sekolah mendukung kegiatan ekstrakurikuler dengan menyediakan fasilitas yang memadai, memastikan kegiatan berjalan lancar, dan mendukung pengembangan minat serta bakat siswa. Berikutnya, pengembangan minat dan bakat siswa. Melalui pendampingan yang intens, siswa yang awalnya ragu mulai mengenal potensi mereka. Kegiatan ekstrakurikuler memungkinkan potensi siswa tersalurkan dengan baik, dan fasilitas sekolah berperan penting dalam mendukung pengembangan tersebut. Yang terakhir, penutup. Jadi di kesimpulan, saya mengambil 3 poin penting. Yang pertama, pelaksanaan ekstrakurikuler teratur dan terstruktur. Kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Sangat Indonesia Kupang dilaksanakan secara teratur dan terstruktur, dan dengan bimbingan guru pendamping yang membantu siswa mengenali minat dan bakat mereka. Berikutnya, peran fasilitas sekolah. Sekolah menyediakan fasilitas yang memadai, mendukung kegiatan ekstrakurikuler, dan memastikan minat serta bakat siswa dapat diarahkan dengan baik. Berikutnya, pengembangan potensi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler berhasil membantu siswa mengenali potensi dan bakat yang sebelumnya tidak mereka ketahui, dan kemudian memotivasi mereka untuk mengembangkan kemampuan tersebut lebih lanjut. Berikutnya, saran bagi pembaca. Biarpun pembaca dapat menambah wawasan tentang pentingnya kegiatan ekstrakurikuler dalam mengembangkan minat dan bakat siswa. Berikutnya, bagi SMPK Sangat Indonesia Kupang, diharapkan SMPK Sangat Indonesia Kupang terus mempertahankan dan meningkatkan fasilitas ekstrakurikuler untuk menghasilkan siswa dengan potensi yang baik dan bermanfaat. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman Marsha karena sudah mempresentasikan karya tulis ilmiahnya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru, penguji, dan pembimbing untuk boleh memberikan saran, kritik, dan pertanyaan kepada teman Marsha. Dan saya akan mulai dari yang pertama, penguji 1, Saka, untuk memberikan pertanyaan, kritik, dan saran kepada teman Marsha, dan diberi waktu 15 menit. Pak Saka, saya persilakan. Oke, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya.
tempat yang pertama, Pasaka sampaikan apresiasi untuk Marsha yang telah melakukan penelitian dan telah mempresentasikannya kepada kita di hari ini dengan karya tulis ilmiahnya berjudul Pengaruh Kegiatan Ekstrakurikuler dalam Mengenal Minat dan Bakat Siswa di SMPK Santa Tresia Kupang. Di sini Pasaka ada beberapa pertanyaan untuk Marsha, nanti Marsha bisa jelaskan ke kita semua. Yang sebelum ke pertanyaan, di sini Pasaka mau kasih masukan ke Marsha berkaitan dengan teknik penulisan dalam karya ilmiah, terutama di bagian tanda baca. Tanda baca itu contohnya kalau ada koma, ada titik dua itu harus rapat dengan kalimat terakhir, maksudnya huruf terakhir, jangan dispasi. Ya, jadi tanda baca itu ini Pasaka lihat di sini kebanyakannya di titik dua. Kalau titik sama koma itu sudah benar, tapi kebanyakannya di titik dua itu dispasi. Itu nanti dilihat. Terus yang kedua itu mungkin nanti dibaca kembali berkaitan dengan tulisannya Marsha itu masih banyak salah penulisan. Ya, nanti dibaca kembali. Contohnya apa ya di sini? Pada pelaksanaan itu disalah tulis. Jadi nanti dibaca kembali satu persatu per halaman, per paragraf supaya diperbaiki saat revisi untuk dikumpulkan ke guru-guru MGMP bahasa. Itu berkaitan dengan penulisan di sini. Pasaka mau tanya, coba Marsha lihat di kajian teori bab 2 paragraf pertama. Di bagian body note-nya itu disitu kan Marsha tulis Sudirman N, 1992.24. Nah, Pasaka mau tahu saja, Marsha coba jelaskan ke kita semua maksud dari penulisan itu seperti apa, atau penulisan itu mengandung arti seperti apa? Mungkin maksudnya yang Sudirman itu menurut Sudirman, Ya. menurut terminologi yang luas itu tuh pengertian pendidikan yang menurut Sudirman itu. Oke, terus yang 1992.24 itu di buku, di dia punya buku keempat halaman 1990. bagaimana? Dia punya buku, mungkin dia punya buku yang keempat halaman 1990. Buku yang keempat, buku atau halaman? Dia punya buku yang halaman keempat tapi diterbitkan pada tahun Ya, 1992. jadi Sudirman itu nama pengarang atau nama penulisnya, tahun terbitnya itu adalah 1992 dan 4 itu berkaitan dengan halaman berapa. Ya, oke, terima kasih. Yang berikut, Pasaka mau tanya alasan Marsha memilih judul tersebut dan kenapa harus di SMP Santa Tresia Kupang. Hal apa yang menarik di SMP Santa Tresia Kupang sehingga membuat Marsha untuk melakukan penelitian di sana? Jadi kalau misalnya alasan saya itu, karena saya melihat banyaknya ekstrakurikuler di sana yang menjadi faktor peserta didik mengembangkan minat dan bakat. Jadi saya ingin membuktikan apakah betul itu karena kegiatan ekstrakurikuler yang banyak itu dapat meningkatkan minat dan bakat siswa atau tidak. Karena mungkin saya merasakan itu, jadi saya ingin meneliti apakah betul di sana juga mereka merasakan hal yang sama atau tidak. Berarti Marsha adalah alumni dari SMP Santa Tresia Kupang. Berarti alasannya karena Marsha sudah berhasil atau dengan ekskul yang ada di Santres itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya Marsha di masa sekarang. Dan itu kalau hanya Marsha sendiri kan bisa bersifat subjektivitas, artinya menurut pandangan Marsha sendiri, sehingga Marsha melakukan penelitian untuk membuktikan apakah ekskul itu bisa mengembangkan bakat dan minat dari peserta didik di Santres tersebut. Oke, terima kasih. Yang kedua, masih di kajian teori ini Pasaka mau tahu saja. Menurut Marsha perbedaan antara kan tadi di situ Marsha paparkan ada pendidikan, terus di latar belakang kalau tidak salah pendidikan, terus kurikulum merdeka dan lain sebagainya.
Nah, kalau di kajian teorinya itu masih ada jelaskan atau mengambil kutipan tentang ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kurikuler. Nah, di sini Pasaka mau tahu perbedaan antara ketiga hal tersebut dan contoh nyatanya seperti apa dalam pembelajaran di sekolah. Jadi yang pertama itu kalau kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler itu aktivitas yang dilakukan di luar jam pelajaran formal di sekolah. Itu misalnya kegiatan pramuka, olahraga, PNR, jurnalistik, dan sebagainya. Terus kalau kegiatan kokurikuler itu aktivitas yang dilakukan di sekolah untuk menguatkan, memperdalam atau sebagai pengayaan materi pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan yang intrakurikuler. Contohnya seperti pergi ke tempat bersejarah, grup bahasa asing, grup seni, melakukan penelitian langsung di lapangan. Lalu untuk kegiatan intrakurikuler adalah aktivitas pembelajaran yang dilakukan di sekolah sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Itu contohnya seperti pembelajaran di dalam kelas, upacara bendera, dan sebagainya. Oke, itu menurut apa yang Mas tulis. Kira-kira intra, ekstra, dan kokurikuler yang dilakukan di sekolah kita itu contohnya seperti apa? Kalau intrakurikuler, ya itu yang seperti tadi saya bilang, upacara bendera, kemudian belajar dalam kelas. Upacara bendera masuk? Ya, intra di dalam kelas, Iya. kegiatan yang dalam kelas. Ya, berarti pembelajarannya. Pembelajaran Contohnya dalam kelas. pelajaran sejarah dan lain sebagainya. Oke, terus? Terus kalau misalnya kegiatan ekstrakurikuler tuh seperti mungkin kegiatan pramuka, drum band, futsal, itu kegiatan ekstrakurikuler. Terus? Kokurikuler? Kalau kokurikuler itu mungkin yang biasa Pasaka mereka pergi ke museum gitu, kayak belajar di luar. Kan itu kan maunya menunjang pembelajaran yang dalam kelas itu seperti langsung ke tempatnya gitu. Oke. Terima kasih. Yang berikut ini mungkin pertanyaan yang terakhir. Di sini masih punya judulkan dibilang Pasaka tertarik dengan di sini kan dibilang mengenal. Ya, berarti ini berkaitan dengan bagaimana pihak sekolah itu mengenal bakat dan minat. Kalau judulnya kita bilang mengembangkan bakat dan minat, berarti kegiatan-kegiatan ekskul yang dilakukan di sekolah itu mengembangkan mereka punya bakat dan minat yang sudah mereka miliki sejak lahir. Nah, di sini hal yang ingin Pasaka tanyakan, hal apa yang dibuat oleh pihak sekolah untuk mengenal bakat dan minat dari peserta didik yang ada di SMP Santres? Hal apa yang dilakukan untuk mengenal? Jadi mungkin ada beberapa anak yang kelas 7 mereka itu pada awalnya mereka tidak tahu mereka punya minat dan bakat itu di bidang apa. Jadi ketika mereka mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler, lalu para pendampingnya jika mereka kesulitan di bagian itu, mungkin para pendamping dapat membantu mereka agar mereka bisa mengetahui, bisa mengenal mereka punya diri juga lebih jelas itu. Iya, maksudnya hal apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk contohnya Mas ini dia lebih ke musik, Putri ini dia lebih ke olahraga, Desri ini dia lebih ke seni dan seni, contohnya menari, menyanyi dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mengetahui? Di sekolah kan sudah menyiapkan, contohnya ekskulnya adalah paduan suara, tarian, tadi disampaikan ada futsal, ada badminton dan lain sebagainya. Itu kan sekolah siapkan. Nah, bagaimana sekolah tahu kalau siswa ini nih dia punya bakat atau minatnya di bagian ini, sehingga nanti membantu siswa tersebut untuk lebih mengembangkan bakat dan minat tersebut. Kan kau punya judul sini adalah dalam mengenal. Mungkin pihak sekolah membantu menyiapkan tempat latihan dan memberikan sarana prasarana yang sesuai dengan ekstrakurikuler. Belum, maksudnya kalau menyiapkan itu kan pihak sekolah sudah siapkan nih. Contohnya kita di sini kan ada, contohnya ada band, mereka sudah siapkan alat-alat musik band. Itu kan sudah disiapkan. Nah, bagaimana pihak sekolah ini, contohnya tahu Putri ini dia bakatnya di menulis. Contohnya kita di sini kan ada warta SAJ dan lain sebagainya. Nah, bagaimana pihak sekolah itu mengetahui kalau anak ini punya potensi di sini sehingga itu membantu dia? Karena kalau contohnya Putri dia punya bakatnya di menulis tapi dipaksa masuk, kayak contoh tadi dia bilang
guru-guru itu menyiapkan contohnya ke bidang musik. Kalau putri dia masuk ke musik pasti tidak akan berjalan dengan baik dong. Nah, bagaimana pihak sekolah ini mengetahui atau mengenal bakat dan minat tersebut? Cara apa yang dilakukan? Berdasarkan observasi yang Marsha lakukan, dan Marsha juga adalah salah satu alumni dari sana. Kalau di sekolah kita sudah lakukan ya itu. Contohnya bikin ini dan ini. Nah, itu yang pas mau tahu apakah di sekolah itu bagaimana pihak sekolah itu mengetahui siswa ini bakatnya di sini sini sini. Kalau sekolah kita sudah lakukan itu. Karena masih kan alumni dari sana, terus lakukan observasi lagi ke sana. Oke, berdasarkan hasil observasi yang Marsha lakukan itu, Marsha temukan apa di sana? Kan kita mau melakukan penelitian pasti observasi dulu, tanya-tanya ke pihak sekolah. Setelah itu baru kita lakukan jadwal untuk kita lakukan pembagian kuesioner atau angket dan lain sebagainya. Nah, hal pertama yang kesana kan pasti kita observasi itu, Marsha lakukan apa saja saat observasi? Yang pertama itu saya bertemu kepala sekolahnya, saya untuk meminta izin kalau untuk penelitian penelitian. Oke, terima kasih. Itu kan hal yang dilakukan saat observasi. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, bisa tidak? Oke, mungkin salah satu contohnya, pasangan tidak tahu di mereka punya sekolah itu seperti apa, tapi kalau di sekolah kita kan, kita bagikan link yang akan diisi oleh para peserta didik melalui dia punya wali kelas ya. Kita bagikan link, contohnya anak ini kita kasih pilihan nih, ekskul yang ada di sekolah kita ini seperti ini. Nanti tinggal link itu diisi oleh anak-anak. Oh, contohnya kelas A ini lebih banyaknya mereka pilihnya ke olahraga, kelas B pilihnya ke seni dan budaya. Itu yang kita lakukan di sekolah kita adalah kita membagikan link yang melalui para wali kelas untuk diisi oleh peserta didik. Masa kurang tahu di SMP Santris itu mereka punya cara untuk mengenal bakat dan minat dari peserta didik di SMP Santris itu seperti apa. Oke, mungkin itu saja dari Pak Saka. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Saka yang sudah memberikan kritik, saran, dan beberapa pertanyaan untuk teman Marsha. Nah, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu Sarah selaku penguji kedua untuk memberikan kritik, saran, dan pertanyaan kepada teman Marsha. Kepada Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersiap kepada Marsha yang telah menyelesaikan hasil penelitiannya dan hari ujian. Kepada penguji satu dan pembimbing, ada beberapa hal yang saya akan berikan mengenai pertanyaan dan saran, tidak terlalu banyak-banyak. Jadi yang perlu kita lihat itu Marsha, kita lihat dari depan ya, dari depan mengenai cover ini. Nanti tolong diedit baik-baik dan dikasih turun ya. Kemudian kita masuk pada pendahuluan, nomor 1 pendahuluan. Latar belakang pendidikan, oke, pendidikan, pelaksanaan pendidikan ini sangat menitik beratkan pada proses hasil output nyata dan bla 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 itu panjang lebar, masih ambilnya dari mana? Kita menggunakan kalimat sendiri. Saya dari giginya. Dari apa? Saya lihat di orang punya. Orang punya, oke, orang punya ya. Jadi setidaknya harus punya soal yang jelas. Kemudian berikutnya lagi di belakang itu tentang ekstrakurikuler, juga memiliki tujuan lainnya dalam menjadi tolak ukur itu sumbernya dari mana. Selanjutnya kita lanjut pada bab 2, kajian teori. Kajian teori itu kita langsung di C, kokurikuler.
Dalam penulisan ini Marsha, mungkin saya yang baca salah atau mungkin bagaimana, di halaman 8 itu ada kalimat yang diulang terus, berdasarkan 3 teori di atas dapat dilihat, terus di bawah lagi berdasarkan 3 teori di atas dapat dilihat. Kayaknya pendobelan ini kok Marsha. Nanti dipastikan satu saja. Dari 3 teori ini Marsha pilih yang mana? Atau 3-tiganya dipakai? Berdasarkan 3 teori dapat dilihat yang memiliki peran penting dalam mengembangkan minat dan bakat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler. 3 teori ini Marsha pakai yang mana atau apakah pakai semua? Saya pakai yang 2. 2. Apa itu 2 yang mana? Kegiatan? Yang kegiatan kurikuler bertujuan sebagai penunjang dari program kurikuler dengan acuan utamanya, dengan yang kedua itu kegiatan kurikuler bertujuan untuk membantu peserta didik agar lebih mudah belajar. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut di faktor internal dan eksternal. Itu masih ambil sumbernya dari mana juga. Kemudian pengaruh lingkungan dalam sekolah dan minat bakat siswa. Jadi pastikan supaya sumbernya itu jelas. Menurut ini faktor internal adalah ini. Kemudian di belakang hasil penelitian yang relevan. Ada berapa hasil penelitian yang dilakukan yang mendukung? Ada berapa Marsha? Ada 5. Alasan Marsha memilih 5 penulis ini, alasannya apa? Karena saya pernah itu hampir sama dengan mereka. Hampir sama dengan mereka ya. Jadi diambil untuk menunjang penulis atau peneliti melakukan penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya pada kerangka berpikir ada tabel bagan situ. Marsha mungkin jelaskan kasih kami sedikit. Jadi berdasarkan itu kerangka di atas, untuk mencapai tujuan penelitian itu, penulis mengkaji terkait kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan pada SMPK Sanitari Syafrullah, yang di dalamnya terkait proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dan pengaruh atau dampak kegiatan ekstrakurikuler sehingga dapat diketahui minat dan bakat siswa-siswi tersebut melalui kegiatan ekstrakurikuler di SMPK Sanitari Syafrullah. Untuk mengetahui minat dan bakat. Kerangka berpikirnya dibuat sendiri atau Ya, buat sendiri. Next, kita lanjut di bab 3 1.5 halaman 19. Dalam penunjang keabsahan temuan yang dilakukan oleh penulis, maka pada proses pelaksanaan penelitian penulis akan melampirkan data kehadiran penulis di lapangan. Di lampiran ada data kehadiran. Nah, ada, mau diganti, diperbaiki, dilampirkan data kehadiran untuk mendukung penelitian. Oke, di dalam pengambilan untuk pengambilan sampel ini, apakah semua siswa di dalam sekolah itu atau beberapa saja? Cara memilihnya seperti apa? Itu menggunakan rumus log.
Kan saya siswa di SMP Indonesia itu sekitar 366. Jadi Jadi saya menggunakan ya 398. Iya, iya. Jadi menggunakan rumus. Iya. Saya yang di teknik pengambilan sampel, oke, habis itu dikurang dari 79 orang jumlah sampel yang diambil, betul? Iya. Terus itu sudah termasuk guru, Belum. Itu cuma siswa saja. siswanya saja. Terus pada dia punya pelaksanaan berdasarkan kuesioner itu ada 82. Iya. 82 yang Itu sudah termasuk guru. Siswa saja. Itu cuma siswa. Yang guru punya itu ada 11 orang. Yang guru pendamping ekstrakurikuler. Oh, guru pendamping Iya. ekstrakurikuler. Nah, guru pendamping itu apakah sudah masuk sampel atau belum? Belum. Belum. Jadi sini sampelnya 79, siswanya 82, gurunya 11. Bagaimana Marsha? Pada saat yang ambil sampel siswa itu ada kelebihan. Oh, ada kelebihan. Oke, baik. Nanti diperbaiki lagi, dihitung lagi baik-baik atau bagaimana yang menurut rumus ini? Jadi diperbaiki supaya sesuai yang Marsha. Oke, kayaknya di belakang. Untuk masalah ada berapa Marsha? Ada 2. Maka kesimpulan itu juga harus 2. Oke, sampai di situ ada dia punya catatannya. Itu yang lu perhatikan, itu perhatikan tanda menulis seperti tanda huruf, spasi, titik, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Saka. Ya, oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Pas aku boleh tambah sedikit kok Marsha. Pas aku mau luruskan saja jawaban dari Marsha terkait dengan pertanyaan dari Ibu Saraya. Yang pertama tadi berkaitan dengan berdasarkan ketiga teori ini. Tadi kan jawaban Marsha itu adalah kegiatan kurikuler bertujuan untuk ini. Yang Pak Saka pahami di sini itu adalah menurut Chomaidi dan Salama. Ya. Jakarta dan sebagainya, yakni titik 212. Jadi kalau mau dibilang berdasarkan tiga teori ini, yang teori tadi ada intrakurikuler, ekstra, dan kurikuler, itu jawabannya. Kalau yang ini berarti menurut Chomaidi dan Salama, kegiatan kurikuler itu bertujuan untuk ini. Itu ada 2. Terus yang berikut, pertanyaan yang terakhir dari Ibu Sarah berkaitan dengan populasi dan sampel. Yang masih tahu dulu tentang pengertian populasi dan sampel itu seperti apa, supaya nanti jawaban dari ke Ibu Sarah itu, guru itu juga sudah masuk dalam sampel tadi kan. Yang Marsha pilih hanya apa ya? Ya, tadi kan Marsha bilang sampelnya itu hanya peserta didik, sedangkan guru dan kepala sekolah itu juga bagian dari sampel. Karena itu kan populasi itu keseluruhan dari baik itu tenaga pendidik maupun siswa dan juga tenaga kependidikan yang ada di SMP Santres. Kalau sampelnya itu berarti contohnya siswanya kita ambil berapa, gurunya kita ambil berapa, dan lain sebagainya. Ya, oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Sarah selaku penguji kedua yang telah memberikan kritik, saran dan pertanyaan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Tino selaku pembimbing untuk memberikan kritik, saran maupun pertanyaan. Kepada Pak Tino, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih moderator. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Saka penguji 1, Ibu Sarah penguji 2 untuk masukan dan sarannya mengenai penelitian mengenai Marsha ya, pengaruh kegiatan ekstrakurikuler dalam menambah minat dan bakat siswa di SMPK Santa Teresia Kupang. Ya, baik. Yang pertama, yang tadi Pak sedikit ya, bagaimana untuk kita mengetahui pengaruh ya, atau yang tadi tanya oleh Pak Saka ya, bagaimana kita kemudian anak ini minatnya di sini. Kalau di sekolah ini yang kita terapkan seperti ada beberapa ekskul, lalu didatakan semua,
Kemudian masing-masing ketua wali kelas menanyakan ke anaknya, oh anak ini mau apa, betul apa, seperti gitu ya. Bisa juga kita dengan lewat tes psikolog yang seperti dilakukan di sekolah ini, kita sudah bisa mengetahui, oh ternyata anak ini dia itu lebih suka pembelajarannya itu lebih ke audiovisual, misalnya visual, misalnya bagus ya, itu menjadi apa? Itu cara supaya kami waktu itu mencetak orang ternyata caranya seperti ini. Kemudian yang berikut, KTI ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk kalian juga, untuk Bapak Ibu guru juga belajar bagaimana menyusun sistematika yang baik, ya, seperti apa. Kekeliruan ini tidak apa-apa, itu wajar. Kita meminimalisir kekeliruan itu seperti apa. Kemudian yang tadi masukan mengenai sampel dan apa populasi itu juga seharusnya itu guru itu sudah dijadikan sebagai sampel, bukan pusat tadi misalnya. Itu nanti baru diperbaiki lagi ya. Oke, dari Pak, saya sebagai pembimbing hanya itu saja. Saya kembalikan ke moderator, ke MG. Terima kasih. Baik, terima kasih Fatimah, satu pembimbing yang sudah memberikan kritik dan saran. Selanjutnya, berakhirlah sudah kegiatan presentasi karya tulis ilmiah dari teman Marsha. Akhir kata, saya mengucapkan sekian dan terima kasih.